Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini aku akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat resep kue terbaru dari aku. Nah, sebelum kita mulai baking, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk dukung selalu channel aku ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuat kue yang empuk satu ini. Halo teman-teman, hari ini aku mau bagi resep simple banget untuk bikin kue bolu kotak ya. Bolu kotak simple, nanti aku akan hias atasnya dengan krim. Aku mau dijadiin hadiah buat temen aku yang lagi ulang tahun juga ya. Jadi kita buat makan bareng bersama. Di sini aku udah sedia 6 telur ya, 6 telur kuning dan 4 putih telur. Jadi totalnya 4 putih telurnya diambil, 6 kuning telurnya diambil. Sisa 2 putih telurnya nggak dipakai ya. Jadi 6 kuning telur, 4 putih telur di sini. Lalu aku akan kasih juga sedikit vanilla paste di sini. Ya, supaya wangi kuenya. Buat kalian yang nggak suka boleh di skip aja. Aku kasih dikit aja, 1/4 sendok teh aja ya teman-teman. Lalu di sini ada 100 gram gula pasir, nggak mau terlalu manis. Lalu di sini ada tepung-tepungan. Nah, di sini aku udah sediakan tepung terigu 90 gram, tepung terigu protein rendah ya aku pakainya. Lalu di sini ada 10 gram tepung maizena dan 20 gram susu bubuk dan full cream. Nah, di sini aku juga udah sediakan 80 gram mentega yang sudah dicairkan. Ini mentega mix dengan margarin, dicairkan tidak boleh sampai mendidih, hanya cukup dia mencair aja ya. Nah, caranya gampang banget. Ini kita akan kocok sampai sedikit naik dulu, baru kita masukkan si gula pasir. Untuk tepungnya sama maizena ini kita aduk rata dulu supaya dia bercampur ya teman-teman, kayak gini, supaya dia bercampur dan nanti gampang ratanya juga. Oke. Nah teman-teman, ini kita kocok dulu si telurnya bersama dengan vanilla essence-nya tadi sampai dia agak sedikit mengembang, baru kita masukkan si gula pasirnya. Nah teman-teman, ini kondisinya udah agak ngembang, kita masukkan aja gula pasirnya perlahan-lahan begini. Lalu adonan ini akan kita kocok sampai creamy dan berjejak ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah lebih kurang 7-8 menit ini udah creamy dan berjejak banget begini. Kita udahan dulu mixernya, nggak boleh terlalu over mix juga ya teman-teman. Nah ini kita bersihkan dikit dari mixernya adonannya. Ini kondisi adonannya seperti ini ya teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Berarti ini udah creamy banget tuh, lihat tuh. Nah seperti ini. Nah setelah ini kita akan masukkan campuran tadi tepung terigu, susu, dan juga maizenanya ini ke dalam adonan ini perlahan-lahan. Baru nanti akan kita masukkan juga si mentega yang sudah dicairkan ya. Nah teman-teman, karena kita bikinnya tanpa obat sama sekali, jadi kita mengaduknya harus satu arah ya, dan sistem pengadukannya adalah aduk balik begini ya teman-teman ya, supaya adonannya itu tidak turun ya. Jadi pelan-pelan aja aduknya. Kalau udah rata baru masukin lagi tepung terigunya, begitu terus sampai dia tepungnya semua sudah habis gitu ya teman-teman. Nah tidak boleh over mix juga ya teman-teman, jadi benar-benar membuat kue tanpa obat itu harus dengan feeling yang benar juga. Oke. Nah teman-teman, setelah tepung selesai kita masukkan, lanjut kita akan masukkan lagi si mentega meltingnya. Dan mentega melting ini dimasukkan sambil serambi diaduk ya. Ini kita bagi 2 kali pengadukan supaya adonannya tidak turun ya teman-teman. Nah seperti ini, aduk aja, aduk balik dan satu arah juga ya. Seperti ini sampai juga nanti ke menteganya habis ya. Nah teman-teman, setelah kita aduk serata semua, langsung kita masukkan ke dalam loyang. Loyang yang aku pakai kali ini loyang 22 x 22 cm. Aku alasin dengan baking paper dan aku olesin Carlo supaya nggak lengket ya. Nah ini kita tuang lalu kita ratain ya teman-teman, supaya adonannya juga nanti merata. Nah seperti ini kita ratain ujung-ujungnya kayak kita bikin kue pada umumnya aja, karena ini adonannya itu masih kental ya teman-teman. Jadi kalian harus ratain supaya nanti pas dipanggang itu juga dia rata juga ya. Oke. Nah setelah itu boleh kita hempas-hempaskan dikit ya, supaya tidak ada udara di dalamnya. Langsung kita panggang. Nah teman-teman, ini aku udah masukin ke dalam oven. Ini akan kita panggang di suhu 180 sampai 190 derajat selama lebih kurang kira-kira 25 sampai 35 menit, tergantung oven kalian masing-masing ya. Nah teman-teman, ini kondisi adonan yang aku panggang tadi selama lebih kurang 10 menit ya. 10 menit adonannya itu udah naik tinggi banget kayak begini ya.
teman-teman. Jadi buat kalian yang mau loyangnya lebih gede juga boleh. Tapi nanti ini kalau udah matang, dia itu akan turun dikit daripada ini teman-teman. Jadi nggak sampai se-high ini gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau udah jadi, udah mateng banget, itu bolong di tengah karena aku tusuk pas dia masih agak basah ya, jadi agak ada volcanonya gitu. Tapi sebenarnya ini nggak kayak gitu ya teman-teman. Ini dalamnya udah matang dengan sempurna dan atasnya juga udah meronak kayak gini. Nah kalau kalian ragu, kalian boleh pakai loyang 24 ya, tapi nanti hasil kuenya agak pendek aja. Nah teman-teman, ini udah aku potong-potong nih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya itu begini ya, udah aku balik nih, udah dingin banget nih, udah aku potong tuh. Teksturnya lembut sekali teman-teman tuh ya, lembut banget dan rasanya itu juga pasti enak banget ya. Ini aku akan olesin dengan krim, lalu aku akan taburi dengan keju ya. Buat teman-teman yang mau dikasih olesan apa di atasnya itu boleh aja, terserah kalian ya. Ini aku bagi menjadi 25 piece ya. Jadi masing-masing orang bisa langsung comot satu-satu gitu, jadi lebih seru gitu ya teman-teman. Tapi kalau buat kalian mau langsung utuh satu juga boleh ya. Lihat posisi ini dalamnya seperti ini nih ya, teksturnya lembut, halus gitu ya. Jadi untuk halus itu nggak perlu pakai SP juga atau emulsifer ya. Tapi kalau untuk halusnya emulsifer itu beda ya. Kalau ini nggak pakai sama sekali nih, teksturnya halus tapi tetap ada bagian rongga yang tidak berbeda ukurannya. Kalau pakai SP atau pakai emulsifer dan sebagainya itu mulus banget, lembut banget, dan permukaannya tuh tidak ada sama sekali, tidak keriput sama sekali, benar-benar rata gitu ya. Nah ini aku akan kasih krim kejunya, nanti aku akan kasih lihat teman-teman lagi hasil setelah dikasih krim keju. Oke. Nah teman-teman, ini udah aku kasih krim dan aku kasih keju, udah cakep banget tuh, lihat ya. Wih, mantap teman-teman. Oh, ya kalian harus coba, ini resepnya enak banget. Cuman pakai 6 telur, jadi nggak terlalu boros telur ya. Kalau aku pernah kasih teman-teman itu yang 10 telur itu pasti enak banget. Tapi kuningnya lebih banyak ya, jadi teksturnya lebih halus lagi. Kalau ini putihnya juga lumayan, pakai 4, jadi teksturnya lebih kasar dikit dari yang 10 telur. Tapi ini udah cukup enak banget dan memanjakan lidah kalian. Ya, sampai di sini dulu resep dari aku hari ini. Ini dia cake potong 6 telur ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini inspirasi buat kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.